Golden Podcast, tempat ngobrol santai, full of stories and good vibes. Ketemu lagi bareng aku, Vita Inong, di Golden Podcast. Hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget ya, karena bukan cuma aktif di sekolah tapi juga punya tanggung jawab besar sebagai ketua OSIS. Kita bakal ngobrol pengalaman sebagai pemimpin dan juga suka dukanya sampai pesan-pesan untuk generasi muda. Langsung aja kita sambut, ini dia ketua OSIS SMA 14 Batam. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya lah ya. Dengan Gofur ya. Gofur apa nih nama panjangnya? Nama panjang saya Gofur Katario Nasution. Gofur Katario Nasution. Ini sekarang kelas berapa? Saya sekarang duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMA. Oke, ini udah balik sekolah ya? Iya udah balik. Udah aman berarti ya, nggak bolos loh, nggak cabut loh ya? Nggak cabut. Oke, kita sambut dulu, ini dia Gofur, Ketua OSIS SMA 14 Batam. Tepuk tangan dulu untuk Gofur. Kelas 11 ya? Iya Kak, kelas Menjabat jadi OSIS itu dari kelas berapa? Saya menjabat dari SMP sampai SMA. Oh, SMP udah Ketua OSIS? Iya, udah Di ketua kelas OSIS. berapa? Itu saya menjabat di kelas 8. Kelas 8 udah jadi ketua OSIS ya, karena Iya. kelas 1 mungkin belum ya, Iya, kelas belum 7 belum ya. Kemudian di kelas 8 maju jadi ketua Iya. OSIS. Iya. Ke SMA juga. Iya di SMA juga. Oke. Apa sih yang membuat Gofur itu maju untuk menjadi ketua OSIS? Pertamanya saya pengen majuin jadi ketua OSIS tuh karena rasa ingin tahu gimana rasanya jadi pemimpin dan bagaimana rasanya memimpin suatu organisasi besar gitu. Menurut Gofur nih, jadi ketua OSIS itu banyak capeknya atau serunya? Sebenarnya capek sama serunya itu ya sama. Oh, 50 seimbang. Ya, seimbang. Libra banget ya, seimbang. Soalnya aku Libra zodiaknya. Kamu zodiaknya apa? Kurang tahu juga. Oh, udah balik ke Zodiak. laptop terus. Gimana? Seimbang antara suka dan dukanya. Iya. Kenapa? Kalau sukanya itu kayak seru Kak, karena kayak kita tuh bisa ngejalanin suatu kegiatan ataupun event-event yang diikutin siswa lah. Oke. Jadi siswa tuh ngerasanya seneng ngikutin event itu. Kalau dukanya ya kadang ada yang nggak sesuai dengan rundown, kadang juga ada yang salah, ada yang kelewat lah gitu. Tantangan terbesar selama menjabat jadi ketua OSIS apa kira-kira? Tantangan saya selama jadi ketua OSIS nih ya banyak salah. Kenapa tuh banyak salah? Kadang saya udah bikin kayak rundown, misalnya di tanggal 1 sampai tanggal 2 itu futsal. Tapi kelewat sampai tanggal 5. Jadi kayak beberapa lomba yang udah saya buat itu harus kehapus gitu. Itu gimana cara Gofur untuk menyikapinya? Kadang saya harus juga konfirmasi dengan pembina. Kadang juga harus ngomong sama siswa ya, walaupun siswa kadang ada juga yang marah. Dari pembina juga kadang marah. Tapi saya harus ngeladenin mereka ya dengan tenang gitu. Berarti intinya ini komunikasi ya, Iya, harus intinya ada komunikasi, bukan dari kitanya aja gitu ya, dari dua arah lah Iya, gitu ya. Dari Oke. warga sekolah dan juga dari pembina. Oke, program atau kegiatan OSIS apa sejauh ini yang bisa kamu banggakan? Kalau selama 8 bulan saya menjabat di sekolah, itu menurut saya lebih banyak di luar. Oke. Contohnya salah satu kegiatan yang diikutin dari sekolah itu perlombaan e-sport Oke. yang dilaksanakan oleh Telkomsel Oke. dan tim Mobile Legends kami itu masuk ke region. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk SMA 14. Jadi SMA 14 ini di ajang e-sport itu udah sampai di tingkat regional ya? Iya, alhamdulillah udah sampai sana. Oke. Nah, apalagi nih sejauh ini 8 bulan ya, 8 Iya. bulan menjabat sebagai ketua OSIS, program atau kegiatan apa yang cukup membanggakan bagi Gofur? Kegiatan yang saya ikuti saat ini pun juga membanggakan diri saya. Apa nih? Podcast ini. Luar biasa. Oke. Baik, itu di luar sekolah ya. Iya, itu di luar Oke, sekolah. dan pasti ini masih masa menjabat dan pasti kedepannya akan banyak program dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu Iya. ya. Menurut kamu, peran OSIS itu penting nggak sih bagi siswa? Peran OSIS itu penting Kak, sama kayak namanya organisasi intrasekolah Oke. yang menjadi acuan dan juga menjadi contoh untuk siswa. Oke, baik. Sebagai siswa ya,
Siswa itu kan kita dituntut untuk belajar, kemudian kita juga harus aktif gitu ya. Dan juga sekarang itu zamannya juga zaman digital. Kamu sebagai generasi muda ya, bagaimana cara kamu membagi waktu antara organisasi, sekolah dan juga kehidupan pribadi kamu? Kalau saya membagi waktu itu mungkin kalau hari-hari biasa ya Kak, kayak Senin sampai Jumat gitu kan sekolah kan Kak. Kadang saya tuh dari pagi jam 7 sampai jam setengah 4 itu sekolah. Sore itu di hari-hari tertentu saya bagikan waktu untuk OSIS. Mungkin mengadakan rapat ataupun mengadakan hal-hal lain. Iya, karena kita tahu bahwa OSIS itu lumayan super sibuk kan. Bahkan kalau semisal memang apa yang kami bahas itu kurang, kami bakal ngelakuin meeting Zoom. Karena sekarang udah zaman digital ya, jadi kita nggak harus yang tatap muka secara langsung, kita bisa online juga gitu ya. Apa sih pesan kamu untuk siswa yang pengen aktif dalam organisasi tapi masih ragu? Apa nih pesan kamu? Kalau pesan saya untuk salah satu siswa yang mungkin pengen masuk di organisasi tapi masih ragu tuh, yang penting kamu itu percaya diri aja. Percaya diri. Ya. Karena masuk organisasi ini banyak manfaatnya, entah itu dari komunikasi, entah itu bagaimana cara kita sama teman gitu, dan juga sesama pembina. Baik. Jadi bukan cuman dalam untuk sekolah itu, tapi lebih ke untuk diri kita pribadi, karena dalam organisasi itu pasti kita butuh percaya diri, kemudian komunikasi, bagaimana menjaga antar sesama ya, apalagi ini bukan hanya ke teman sekelas, tapi ke sekolah, ada mungkin adik kelas, ada kakak kelas, bahkan sampai ke guru yang dimana menjadi pembina OSIS. Bahkan nanti kalau ada kegiatan ini bisa antar sekolah juga ya, Gofur ya. Itu keseluruhan. Nah terakhir, apa sih harapan Gofur untuk OSIS SMA 14 Batam? Harapan saya untuk OSIS SMA Negeri 14 Batam, mau di angkatan saya, mau di angkatan baru, sampai angkatan selanjutnya, semoga OSIS itu bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang, dan bisa menjadi contoh untuk siswa. Dan juga semoga OSIS SMA Negeri 14 Batam ya Kak, bisa mengadakan event-event besar yang mungkin mengundang beberapa sekolah yang ada di Batam, ataupun mengundang sekolah yang berada di luar Batam. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk OSIS SMA 14 Batam. Baik, terima kasih Gofur udah sempetin hadir di sini, udah mau sharing bareng kita di sini, dan semoga OSIS SMA 14 Batam semakin maju dan semakin jaya ke depannya ya. Iya, terima kasih banyak juga ya Kak sudah mengundang saya sebagai perwakilan dari tim OSIS SMA Negeri 14 Batam beserta teman-teman saya yang lainnya. Dan makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube Golden Podcast. SMA Negeri 14 Batam udah duduk di sini. Kalian kapan? Wow. Thank